Jadi ini resmi, Pak. Safar dakwah yang resmi, yang legal ya, yang tidak melanggar hukum, insya Allah. Alhamdulillah. Kenapa kok di penjara? Ada yang tahu? Orang di penjara itu ada tiga. Orang di penjara ada tiga. Yang pertama, dia kriminal, maling, korupsi, narkoba, macam-macam. Memang otaknya kriminal, Pak. Maka secara sunatullah dia harus penjara, Pak. Harus, namanya penjahat, bajingan ini ya, kriminal. Yang kedua, orang di penjara itu karena dia ceroboh, Pak, gegabah. Misalkan tanda tangan, dia nggak dibaca itu ya, di tanda tangannya apa, tanda tangan. Tahu-tahu tender menjebak atau apa, maka dia masuk penjara. Banyak orang yang ceroboh, Pak, di dalam penjara itu. Dia nggak melakukan dosa, tapi dia penjara karena lalai, karena ceroboh. Nah yang ketiga, ada orang di penjara itu karena terlalu baik, Pak. Saking baiknya tuh sampai di penjara. Buya Hamka di penjara. Tapi di dalam penjara beliau mengarang kitab yang sangat spektakuler, namanya kitab apa? Al-Azhar ya. Di penjara sangat dimarginalkan oleh waktu itu presiden kita Pak Karno. Tapi luar biasanya sebelum Pak Karno wafat, Pak Karno bikin permintaan, nanti kalau saya meninggal tolong Buya Hamka yang imami jenazah saya. Dan diimami sama Buya Hamka itu. Padahal di penjara, di kuyo-kuyo itu loh, terlalu baik, Pak. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, yang kitab rujukan fikih, kitab fikih itu kita pakai rujukan hidup kita sehari-hari itu. Ada sholat pakai kunut, nggak pakai kunut, kan Imam Syafi'i itu kita pakai hidup sehari-hari itu beliau di penjara, Pak. Dicambuk 70 kali setiap hari. Ada Syed Qutb, ulama Mesir itu di penjara sama rezimnya Abdul Gamal Nasser itu ya, teman kuliahnya itu padahal di penjara, bahkan digantung, Pak. Si Syed Qutb itu. Ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu di penjara karena nggak mau jadi hakim, mau dikasih jabatan hakim nggak mau di penjara. Ada Mbah Hashim Asy'ari, pendiri NU, baik, Pak, waliullah, di penjara gara-gara nggak mau berdiri. Jadi ada rezim Jepang lewat, semuanya nunduk. Mbah Hashim Asy'ari nggak mau nunduk, di penjara 4 bulan, dicabut-cabut kukunya, disiksa. Terlalu baiknya masuk penjara. Nah, jadi saya masuk penjara bukan berarti seorang baik, terserah Allah yang memutuskan. Saya bukan orang baik ya, saya orang yang banyak dosa. Tapi alhamdulillah saudaraku, selama di penjara, saya ceritanya singkat-singkat saja, banyak sekali hikmahnya, Pak. Ya tapi antum nggak usah masuk penjara ya, nggak usah. Tapi hikmahnya luar biasa. Saya ingat Nabi Yunus. Ada yang kenal Nabi Yunus? Nabi Yunus diutus Allah ceramah di sebuah kaum, namanya kaum Ninawa. Ya, terus berapa puluh tahun ceramah cuma dapat 2 umat. Nabi Yunus mungkin kalau bahasa Jawa itu mutung, bahasa sini apa? Ngambek. Nah, Nabi Yunus pergi meninggalkan kaum itu gitu loh, Pak. Terus akhirnya tanpa sepengetahuan Nabi Yunus, kaum Ninawa tiba-tiba taubat gitulah ya intinya. Saya potong ceritanya, intinya Nabi Yunus ditegur sama Allah, Pak. Dia nyemplung ke laut, ditelan sama ikan. Ikan apa namanya itu? Nun ya, atau ikan paus ya, besar. Perhatikan, Pak, saya berdiri ya, perhatikan. Nabi Yunus ditelan ikan, terus ikannya nyelam ke laut, terus ke dasar. Sudah nggak ada cahaya matahari. Menurut disiplin ilmu apapun harusnya mati Nabi Yunus, Pak. Mau pakai ilmu apapun, mau rawa rontek apalah, mati, Pak. Tapi ternyata di dalam perut Nabi Yunus berzikir. Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku orang yang zalim ya Allah. Aku zalim terhadap umatku ya Allah. Aku zalim terhadap diriku ya Allah. Terus, Pak. Jadi cuma tubuhnya yang dibelenggu perutnya ikan. Tapi doanya enggak, Pak. Doanya bisa menembus perutnya ikan itu, bahkan menembus samudra.
diterima sama Allah. Tidak tahu tuh kenapa tiba-tiba mungkin perutnya dibuat mulus sama Allah itu, perut ikannya itu akhirnya naik lagi ikannya, disemburkan itu Nabi Yunus dan keluar dan selamat. Itu Nabi Yunus ditelan ikan, Pak. Apalagi cuma saya ditelan rutan, ya, ditelan lapas, ya masih ada ventilasi udara, Pak. Oh, saya ingat itu. Oh, oke, berarti saya akan berdoa sekarang. Terus saya ingat surat At-Tolak, Pak. Ini yang punya utang ini. Saya ingat surat At-Tolak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terus wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Ayo terus. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Saya ingat ayat itu, Pak. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan dikasih jalan keluar dari semua masalahnya dan akan dikasih rezeki dari arah tidak disangka-sangka, dari atas, dari bawah, dari barat, dari timur, utara, selatan, datang rezekinya. Wah, keren ini. Oh, berarti tinggal nambah takwa. Terus tiba-tiba ingat lagi, Pak, ayat Allah Fatir, Pak, surat Fatir ayat 29, Pak. Coba, Pak, dicatat, masukkan pikirannya, Pak. Fatir 29. Ada yang tahu? Loh, ini lunas utangnya nanti, Pak. Insya Allah, de facto lunas utangnya. Saya ingat surat Fatir, bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Wow, tenang, Pak. Sesungguhnya barang siapa yang sholat, baca Quran, sedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kata Allah ini, maka dia sedang berniaga denganku, bekerja sama denganku, membangun hubungan bilateral denganku, yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Di penjara, Pak, mau jualan handphone nggak boleh. Kerja apa, Pak, di penjara? Nggak bisa kerja apa-apa. Tapi kata Allah, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat, barang siapa yang baca Quran, sholat, sedekah, maka dia sedang berdagang denganku, yang aku jamin nggak rugi. Oh, berarti mulai sekarang dagang, ngaji aja banyak gitu, Pak. Lalu ingat lagi surat Muhammad, Pak, ayat 7. Itu posisi kalau dari bawah baris kelima, 1, 2, 3, 4, 5, dibaca nanti. Surat Muhammad ayat 7. Gimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Al-ayat. Itu ayatnya, Pak. Barang siapa menolong agama Allah, Allah pasti tolong dia. Bukan hanya ditolong, tapi diteguhkan hatinya, diteguhkan batinnya. Oh, ya sudah ya Allah, kalau gitu mulai sekarang saya akan izin bangunnya agak malam, agak awal. Jadi dulu sebelum saya ditagih hutang, saya bangunnya jam 3, Pak. Tapi gara-gara ditagih hutang, bangunnya jam 1 saya, Pak. Setengah 1 bangun, mandi, pakai baju, hadap kiblat, sudah deres Quran saya kebut Qurannya, istighfar, sholawat, Jibril, banyak gitu.